Ketum PSSA, Erick Thohir, tak terlalu kecewa. Timnas Indonesia U20 kalah 1-3 dari Uzbekistan U20 di matchday kedua grup C Piala Asia U20 2025. Meski kekalahan itu membuat Timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025, Erick Thohir merasa Garuda Nusantara setidaknya berhasil mendapatkan banyak pelajaran berharga dari turnamen tersebut. Meski kalah, Erick menilai Timnas Indonesia U20 mendapat pelajaran yang berharga. Sebab yang dilawannya itu adalah sang juara bertahan. Sebuah pelajaran berharga untuk Timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20, Uzbekistan sempat bangkit saat Jens Reven mencetak gol penyeimbang. Namun Timnas U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1. Tulis Erick dalam akun Instagramnya. Ini jelas menjadi hasil yang mengecewakan. Pasalnya, Timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 setelah menelan 2 kekalahan di grup C. Di laga pembuka, Garuda Nusantara takluk dari Iran U20 dengan skor 0-3. Dengan tersingkirnya Timnas Indonesia U20, maka terkubur juga mimpi untuk beraksi di Piala Dunia U20 2025 Chile. Sebab Garuda Nusantara gagal mencapai babak semifinal Piala Asia U20 2025. Mengingat 4 tim teratas akan lolos otomatis ke turnamen tersebut. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, membocorkan peluang Jairo Riedewald bergabung dengan skuad Garuda. Jairo Riedewald merupakan gelandang bertahan yang belakangan ini kencang dikaitkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu mempunyai darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan keturunan campuran Ambon Belanda. Kabarnya, sang pemain sedang melengkapi berkas naturalisasinya. Lanzaat pun mengikuti kabar Jairo akan dinaturalisasi menjadi WNI. Pelatih berusia 48 tahun itu mengatakan senang jika Jairo benar dinaturalisasi nantinya. Lanzaat memastikan dia akan diterima dengan baik di Timnas Indonesia. Di sisi lain, belum lama ini Ole Romeni sudah resmi dinaturalisasi sebagai WNI. Pemain Oxford United itu akan menjadi ujung tombak baru di Timnas Indonesia, bersaing dengan pemain depan lainnya. Lanzaat mengatakan, sejauh ini progres kuat Timnas Indonesia terlihat sangat bagus. Akan tetapi mantan gelandang Ajax Amsterdam itu tak menutup pintu bagi pemain baru yang ingin bergabung dalam skuad. Pemain 695 miliar rupiah milik Timnas Belanda yang mau debut di Euro 2024 masih coba dirayu netizen Indonesia untuk bergabung Timnas. Sampai-sampai dijanjikan naiknya pengikut di media sosial. Sempat dicoret dari skuad final Timnas Belanda untuk Euro 2024. Bek Borussia Dortmund keturunan Jawa secara mendadak dipanggil kembali oleh Ronald Koeman. Jan Maatsen pun hadir menghiasi daftar tim bayangan Timnas Belanda untuk Piala Eropa edisi ke-17 setelah melewati proses cukup berliku. Setelah sempat mengaku kecewa, namun setelah kembali dipanggil Ian merasa sangat bangga dan senang bisa berada di skuad The Orange. Sempat mengaku kelelahan, namun dengan skema istirahat yang benar Ian mengaku sudah berada dalam kondisi terbaiknya. Belum diketahui apakah Jan Maatsen akan langsung masuk starter skuad arahan Ronald Koeman. Yang jelas sang pemain tengah menantinya. Seiring penantian itu, netizen Indonesia masih belum berhenti merayu Jan Maatsen agar mau dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Beberapa netizen bahkan sampai memberikan jaminan bahwa setelah Jan Maatsen bergabung Timnas Indonesia, pengikutnya di media sosial akan bertambah berkali-kali lipat. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengungkap kondisi terkini jelang melawan Timnas Uzbekistan U20 di matchday kedua grup C Piala Asia U20 2025. Ia menegaskan anak asuhnya dalam kondisi siap secara fisik dan mental. Timnas Indonesia U20 akan melawan Uzbekistan U20 di Shenzhen Youth Football Training Center, China, Minggu 16 Februari 2025 malam WIB. Garuda Nusantara memiliki modal negatif karena menelan kekalahan di laga perdana kontra Timnas Iran U20
Jadi bisa dibilang, kontra Uzbekistan U20 akan menjadi laga penting bagi timnas Indonesia U20. Mereka telah mempersiapkan diri menatap laga penting tersebut. Indra mengungkapkan kondisi anak asuhnya sudah baik secara fisik maupun mental. Indra menyampaikan Doni Tripamungkas CS saat ini dalam kondisi siap tempur. Juru taktik berusia 62 tahun itu optimistis timnas Indonesia U20 bisa meraih kemenangan di laga kontra Uzbekistan U20. Alhamdulillah semua pemain dalam keadaan siap, insya Allah besok bisa mencapai nilai positif, tegas Indra. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, secara terbuka menyambut kedatangan pemain keturunan, Jairo Riedewald, untuk membela skuad Garuda. Hal ini diungkapkan legenda timnas Belanda tersebut saat berbincang-bincang dengan media Belanda, Voetbal Premier, baru-baru ini. Dalam wawancaranya, Denny Lanzaat mendapat tugas untuk memantau atau mencari pemain keturunan yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jairo Riedewald. Mengenai kemungkinan gelandang Royal Antwerp itu membela tim merah putih, Denny Lanzaat mengaku terbuka untuk menaturalisasinya. Hanya saja, keputusan menaturalisasi Jairo Riedewald bukan berada di tangan tim kepelatihan timnas Indonesia, melainkan federasi dan pemerintah. Denny Lanzaat juga mengemukakan bahwa dirinya membuka adanya penambahan pemain di skuad Garuda untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Ole Romeni dinaturalisasi, memang muncul rumor yang menyebut jika pemain naturalisasi selanjutnya adalah Jairo Riedewald. Jairo Riedewald sendiri menjadi salah satu pemain keturunan grade E yang bisa jadi tambahan penting untuk lini tengah timnas Indonesia. Karenanya, pemain kelahiran Harlem itu bisa dinaturalisasi sesuai regulasi FIFA dan membela timnas Indonesia di kancah internasional. Striker keturunan Indonesia, Mauro Zylstra, menjelaskan bahwa ia sudah mengirim dokumen untuk keperluan naturalisasi kepada PSSA. Kini, Mauro masih menunggu kabar dari PSSA. Mauro mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan dokumen ke PSSI sejak September lalu. Namun, hingga kini ia belum mendapatkan kabar terbaru. Saya sudah mengirim dokumen, kalau tak salah pada September. Jadi mereka sudah punya dokumen saya. Sepertinya mereka sudah melihat semua dokumen. Belum ada kabar terbaru, saya sekarang hanya menunggu. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari publik Indonesia tentang kapan saya akan ke Indonesia. Saya masih menunggu, kata Mauro. Mauro Zylstra mengakui bahwa dirinya sudah yakin 100% ingin menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Ia menilai langkah tersebut adalah pilihan tepat. Mauro Zylstra merupakan striker keturunan berusia 20 tahun. Ia bermain di Belanda bersama tim muda FC Volendam. Beberapa waktu terakhir, Mauro sudah dipercaya untuk tampil bersama tim senior FC Volendam.